di bagian cakramnya melekat. Untuk proses pembongkaran sampai jadinya nanti nih, kita lihat sampai jadinya untuk di Raja ini nih. Jangan kemana-mana, tonton terus sampai habis untuk jadinya restorasi di R-King kepunyaan si Masro dari. Oke, kita mulai cari pembongkaran untuk di Raja. Sudah kita melakukan pembongkaran untuk di Raja ini ya, yang sudah kita ambil singkat saja untuk part yang tidak dipakai yang akan kita ganti. Untuk di part lamanya ini yang akan kita di bagian sasis ini nggak dipakai lagi, bagian sasis stop mau diganti. Ini bagian spontan mau diganti juga, spontan ganti. Terus di bagian filter ini box saringan udah bolong, jadi kita akan melakukan penggantian yang baru nanti. Lampu, lampu nggak pakai lagi lampu. Ini si step belakang nggak dipakai. Apalagi handle yang variasi gini nggak dipakai, ganti. Apalagi bagian cakram nih, bagian cakram nggak dipakai lagi, wajib diganti karena tidak ada musimnya lagi, udah ketinggalan zaman. Terus spion ganti. Terus ini bagian jok juga ganti. Terus di roda tromol belakang nih diganti juga nih, bagian tromol belakang nih. Terus yang lain udah diganti. Oke, udah semuanya udah kita jelaskan semuanya dan Tian untuk melanjutkan untuk pembongkaran di bagian depan lagi. Oke teman-teman, kita untuk melanjutkan untuk di proses untuk di pengerjaan di project di motor R-King si Masro yang udah lama kita nggak diupload nih. Teman-teman udah pada menunggu semua untuk di bagian part keduanya. Untuk seperti apa sih jadinya untuk di konsep R-King si Masro, kan pada penasaran nih. Tapi kita ambil singkat saja dari pembongkaran yang kita ambil singkat saja, dan saya mohon maaf untuk di proses revire pengecatan kita nggak diliput pengambilan gambarnya. Saya mohon maaf nih bro ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kita akan mereview untuk hasil jadinya motor si Masro. Mungkin si Masro juga pada nonton yang ownernya sekarang berada di Malaysia di sana. Masro, apa kabar Masro? Nih motornya Bang Ja akan review dulu, belum perakitan. Saya ingin mereview untuk hasil jadinya nih, yang kita konsep sesuai permintaan ya, yang pada kecanduan atau pada ketagihan untuk di motor R-King punya Pak Haji Rahman dari Putu Sibau yang kemarin tuh. Pemilik si Masro ini udah nggak sabaran juga ingin melihat untuk hasil jadinya yang akan kita review di channel YouTube Mr. Jack TV. Dan buat teman-temannya yang pada suka untuk hasil jadinya di R-King si Masro yang dibuat lawas nih sesuai permintaan, yang motornya tahun 2004 kan termasuk baru ya. Dan teman-teman udah tahu juga kan kondisi awalnya seperti apa untuk di motor si Masro. Karakter di R-King tuh nggak masuk sekali untuk di karakternya yang dibuat, yang di konsepnya tuh. Jadi lumayan juga nih bro untuk penggantian untuk di spare part untuk di project untuk di motor R-King si Masro nih.
Ini banyak sekali yang diganti. Lumayan juga. Dan sekarang Bang J udah dikonsep dibuat motornya lawas nih. Nah, yang kita juga buat si Masro nih. Apabila tidak cocok untuk direstorasi di R-Racing ini, silakan komen aja di bawah nih. Dan juga buat teman-teman yang pada nonton untuk di video ini juga nih, kasih komen yang banyak. Dan sebelum kita review untuk di video ini, jangan lupa like and share video ini. Dan jangan lupa bro, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dulu untuk di channel YouTube Mr. Jack TV. Biar Bang J di sini biar tambah semangat. Dan R-Racing si Master kita akan buat mantul. Oke teman-teman, kita akan mulai ya perkenalan untuk di perubahan untuk di motor si Masro yang udah kita siapkan semuanya, dari spare part suku cadang juga yang kita melakukan penggantian. Dan saya akan mulai dari perkenalan dari bagian pelak dari motor ini yang kita pakai nih. Di sini saya memakai velg Rossi dengan memakai ukuran standar yang kita rubah. Yang pertama datang itu memakai velg 17 untuk di ukurannya, dan kita balikin standar memakai ukuran 18 di pelak depan belakang. Dan ukuran yang kita pakai untuk lebar pelaknya di sini memakai 160 untuk di bagian depannya, 18, dan memakai ban dari produk MDR yaitu memakai ukuran 275/18. Dan untuk di bagian pelek belakang untuk lebarnya di sini memakai 180/18, dan ban yang kita pakai memakai ukuran 318. Jadi untuk ukuran yang kita sebutkan ini pas untuk di ukuran pelak standar motor, jadi lebih enak. Jadi kalau kita memakai yang agak lebar itu agak kurang, kesannya kurang enak gitu ya. Ya disesuaikan juga dengan kondisi karakter di motornya yang kita konsep untuk di R-Racing-nya. Di sini untuk di bagian shock depan di sini ada perubahan nih. Kemarin memakai shock bison untuk di bagian shock depannya, ini udah kita rubah memakai shock standar. Ini kebetulan dapat tukaran ya, dapat tukaran dari teman Masro yang kemarin mendatangi bengkel. Alhamdulillah mendapati shock asli dan temannya memakai shock bison. Dan di sini memang kita konsep di motor R-Racing ini di perubahan untuk di bagian pengecatan juga kita konsep di motor R-Racing motor lawas, yaitu memakai list di tahun 92. Jadi di sini teman-teman untuk di bagian rangka juga banyak juga melakukan servis untuk di bagian rangka punya si Masro nih. Kemarin sempat untuk di bagian kedudukan untuk di bagian tutup akinya nggak ada ya, sama yang di sini. Ini kemarin nggak ada, ini dibuat semua nih, kanan kiri yang kita kerjakan nih. Soalnya pada dibuang habis kemarin tuh. Untung di bagian untuk di kedudukan karet tangki masih utuh. Dan juga melakukan servis untuk di bagian sub standar 2 ya. Kemarin tuh cukup oblak sekali, cukup besar. Untuk di as standar 2 nya udah kita dibuat seperti aslinya, biar standar 2 nya biar tegap dan tidak condong. Dan udah kita melakukan pengecatan untuk di warna hitam yang akan kita konsep di R-Racing, dibuat lawas dan memakai spakbor merah di bagian depannya. Dan box aki udah terpasang juga emblemnya, dan tangkinya udah siap juga nih, tangkinya di dalam kotak ini nih, dan jok juga udah siap. Kita memakai dari ISS dengan ukuran panjangnya memakai 320 yang kita pakai. Kalau kita memakai 340 itu kayak kepanjangan terlalu tinggi untuk di bagian subsensi di bagian belakangnya. Kita memakai ukuran di 320 aja untuk ketinggian shocknya. Dan juga untuk di bagian sasis kita melakukan penggantian juga nih. Kemarin memakai sasis aluminium ya. Kita rubah memakai sasis yang standar aja. Jadi tidak ada yang memakai yang variasi. Boleh juga teman-teman yang mau memakai yang variasi, boleh aja cari yang berkualitas aja bahannya. Tapi di sini saya suka ngeliat untuk di karakter yang standar aja yang kita konsep nih. Ya untuk di koper mesin udah kita cat di warna grey, biar kesannya biar agak gaul sedikit ya untuk di bagian warna kopernya, dan kita buat warna abu-abu atau grey. Dan untuk di bagian head, sayap dan spakbor belakang udah kita cat juga
Jadi konsep untuk di motor air racing Simasro yang keluaran di tahun 2004 ini kita konsep campuran dengan air racing lawas gitu. Ada yang model 2005 diambil konsepnya untuk di air racing ini kita diambil memakai list di stripping di tahun 92 nih untuk di air racing Cobra. Oke, sekarang kita mulai untuk review untuk di bagian part yang kita melakukan penggantian. Di sini kita mulai dari box filter. Ini box filter juga kita ganti ya, soalnya kemarin udah berlubang punya Masro, kita perbarui di bagian box filternya satu set. Dan ada juga untuk di bagian penahan air di spakbor belakang untuk di topinya nih kita ganti, sama bautnya juga kita ganti satu set. Dan di sini ada menyediakan untuk kunci kontak satu set sama tutup tangki. Nah, ini satu kunci yang kita pakai nih, dari kunci kontak sama tutup tangki kita ganti yang asli. Kuncinya mana kuncinya nih? Oh, kuncinya ada. Ini kuncinya bro, jadi satu kunci kita pakai nih, original. Ini harganya sekitar 500 lebih. Dan standar juga kita ganti juga nih. Nah, ini udah dilepas dari kantongnya, kita ganti yang original. Kemarin penyetelan untuk di rangkanya yang kita servis. Ini ada kampas kopling sebagian. Ini ada keran minyak atau keran tangki, kita ganti yang asli. Ini di bagian headlamp lampu depan kita ganti satu set. Ini lumayan juga harganya nih bro, satu set. Untuk di tipe yang opal, untuk di lampunya 1 juta lebih, 1 juta hampir 1,3 untuk satu set nih, lengkap sama bola lampunya sampai fittingnya lengkap. Dan juga kampas rem belakang kita ganti yang asli biar remnya padat, biar nor. Ini kita ganti juga satu set sama plat kampas tadi tuh, satu set kita ganti plat kampas sama kampasnya. Ini ada pakaian cover mesin. Ini karet ke box filter. Ini sarung gas kita siapkan yang lawas juga, yang sarung gas ini, grip gas ini. Cocok kata ada ya dia. Soalnya pakai gas spontan juga di bagian gasnya. Ini dia bro, ada kita membelikan untuk di emblem Yamaha untuk di tangki air racing motor lawas air racing Cobra nih. Ini harganya satu buah untuk yang asli ini sekitar 200.000 harganya. Jadi dua buah jadi 400.000 harganya nih, emblemnya nih. Lumayan juga nih, mantul. Layar knalpot kita ganti. Ini karet satu set sama penguncian ganti, karet di tangki ganti. Ini penguncian di baut knalpot kita ganti juga yang ke blok nih, kita ganti yang asli sama murnya, tiang dan sama murnya nih. Nah, biar mantul, biar kuncinya itu bisa kencang. Dan ada juga untuk di baut segitiga dan segitiga atas, segitiga bawah, segitiga atas kita ganti juga nih. Ini baut step depan sama sayap belakang nih kita ganti yang asli. Ini ada karet peredam lampu rem belakang. Ini karet di tangki. Ini karet di stop lampu belakang. Ini bagian bearing klarkom setir kita ganti nih. Nah, ini namakan sebuah restorasi di sini. Kalau Bang Jack utamakan untuk di sebelum kita perakitan. Nah, di sini untuk di klarkom setir tetap kita ganti maka yang original, biar komsetirnya itu biar enak kita pakai untuk di motornya nanti. Ini ada cekak knalpot sama murnya kita ganti juga. Ada buat baut pembuangan oli mesin. Ini penguncian baut shock belakang nih, 4 buah atas bawah kita ganti yang asli, soalnya udah memakai shock sasis standar. Ini ada karet keran bensin.
Ini ada kita melakukan penggantian di bagian kuping lampu. Kuping lampu kita buat untuk di tahun 2005 aja nih bro. Nih, kaki lampunya udah ada, yang bekas punya temannya tuh kita ganti. Ini ada per selang yes, kita beliin juga nih, harganya 80 lebih. Ini ada pedal rem juga kita ganti. Kemarin kan memakai ini ya, cakram belakang ya, nggak jelas ya, kita balikin standar. Lebih enak memakai rem standar. Ini ada besi karet bas step belakang satu set, karet bas step belakang sama murnya nih kita ganti yang original. Kita ganti yang original. Ini karet di rem depan. Ini penguncian baut di kaliper depan. Ini ada tiang blok juga nih, kita ganti juga yang original. Ini soalnya perlu juga tiang blok kita ganti yang original biar pengunciannya itu biar kencang gitu ya. Kalau kita memakai yang biasa kadang masih ngunyut gitu ya kalau kita saat penguncian di headnya. Ini satu set juga untuk di bagian paha rem sama asnya nih. Paha rem sama asnya kita ganti juga. Ini ada juga bot mesin. Bot mesin satu set kanan kiri kita ganti. Bot koper mesin. Ini karet pok aki. Ini bearing tangan piston, ini tutup shock depan. Ini karet kopling, karet di handle kopling sama tutup cekas stang. Ini pakai knalpot. Nah, ini ada juga nih bro, ini ada tulisan Yamaha di bagian box belakang. Ini juga yang original. Nah, ini pengunciannya untuk di bagian baut punya teman si Mas Roma itu udah berkarat. Jadi kita dapat segitiga aslinya aja. Kita belanjain juga untuk bagian penguncian bautnya segitiga atas. Ini karet di sasis untuk di rantai nih. Terus di bagian as roda depan, as roda belakang, as sasis kita ganti yang original juga nih. Kita ganti yang original. Nih, ini juga ada as standar 2-nya kita ganti juga nih. Kita ganti yang original. Jadi ini aja dulu sementara pembelanjaan untuk di motor RX Kimasro udah habis. Jadi akan kita review untuk di bagian tangkinya nih bro, tangki sama joknya yang kita pakai nih. Nah, mungkin teman-teman ingin mau lihat tangkinya, karakter yang diminta untuk di motor lawasnya nih, konsepnya nih. Tangkinya nih, ini tangki baru bro, soalnya yang lama tuh tangkinya udah mengalami banyak problem juga untuk di tangki punya Mas Roma itu. Udah banyak dempul, banyak las-lasan lagi. Nanti kita lihat juga untuk bagian tangkinya yang lama. Ah, ini dia untuk tangkinya. Kita simpan dulu di sini. Ini bro ya, tangkinya bro. Ini dia lah bro, tangki yang sudah kita siapkan untuk di RX Kimasro sesuai konsep dan permintaan yang dibuat lawas di tahun 92 yang kita ambil konsepnya nih. Gimana? Jadi agak dibuat kesan untuk RX ini biar tambah lawas, biar tambah legendaris untuk gitu penampilan untuk di RX Kimasro nih. Juga dilengkapi dengan box akinya juga nih, disesuaikan. Emblemnya mana ya? Tidak emblemnya. Ah, ini dia emblemnya nih yang akan kita pasang. Ah, jadi sesuai karakternya nih. Belikan yang original untuk emblem tangkinya. Ini box akinya. Wih, jadi apa ini? Keren nih. Ini pasti keren nih. Mungkin teman-teman udah pada nggak sabar untuk melihat hasil jadinya apabila kita rakit dan dieksekusi secepatnya seperti apa ya. Aduh, ini bakalan banyak yang ngil kali dengan si Raja Kimasro nih. Ini lumayan juga pembelanjaan nih, baru sekitar di atas 10 jutaan semuanya.
Ini ada stop lampu belakang kalau nggak salah nih. Ini lampu, ya, ini diaplikasikan untuk memakai lampu rem belakang, memakai di tahun 2007-2008 nih, sesuai permintaan. Kita ganti yang asli 200 lebih harga lampunya. Ini apa nih ya? Ini tutup tromol belakang. Tutup tromol belakang kita ganti juga satu set. Soalnya punya kawan yang kemarin itu yang saya cek itu udah oblak untuk di bagian asnya. Jadi nggak paten juga untuk di bagian rem belakang. Kita ganti aja biar ganti. Terus kita lihatkan untuk di bagian jok. Ini tempat duduk perlu kenyamanan juga nih saat kita memakai, biar kita tuh betah untuk memakai motor. Jadi kesannya masih dibuat standar original. Jadi tidak ada pemapasan untuk di bagian joknya, bro. Jok tahu, dibilang jok tahu RA King Cobra ini, bro. Jok tahu RA King Cobra, bro. Coba kita buka, bro, untuk di jok tahunya. Nah, ini sesuai karakter yang kita buat untuk di RA King Simasro. Ini dia, bro, jok tahunya, bro. Ini dibilang jok tahu. Jok tahu. Tuh, keren nggak? Keren nggak, deh? Ini nggak sabaran juga kalau kita rakit nih. Nggak sabaran juga kalau ini original. Ini original. Teman-teman dulu yang akan kita review. Barang-barang yang akan kita siap eksklusi untuk perakitan. Jadi ini dulu sementara pembelanjaan kita, bro, ya, untuk di pembelanjaan untuk di RA King Simasro ini yang kita konsep. Untuk konsep untuk di motor Simasro ini nggak kalah set dengan punya Pak Haji kita, Pak Haji Rahman di Putu Sibau, Kalimantan Barat, yang kita konsep dibuat motor lawas. Dari jok-joknya disesuaikan juga di konsep ini untuk di spakbor depan juga. Dan kita lihat sama-sama lah untuk hasil jadinya yang akan kita eksekusi secepatnya lah untuk perakitan di motor Simasro. Tapi untuk di perakitan ini, untuk selesai jadinya untuk direstorasi di Suzuki Satria Hiu yang akan kita selesaikan dulu. Baru kita untuk melanjut untuk perakitan di motor RA King Simasro yang akan kita eksekusi cepatnya lah untuk si Raja ini. Untuk penggemar-penggemar si Raja, untuk restorasi. Dan inilah restorasi yang akan kita rakit punya Simasro yang ownernya ada di Malaysia nih, yang tidak sabaran juga untuk di bulan 8 nanti si Masronya pulang, ingin melihat untuk si Rajanya, untuk perubahan si Rajanya yang dibuat motor paling legendaris, dibuat lebih legendaris untuk di motor RA King Simasro nih, di konsep di tahun di 92, campuran di tahun 2005 dan 2009. Soalnya ada di bagian lampu tadi ada memakai stop lampu belakang memakai 2008. Jadi kita lihat sama-sama untuk hasil jadinya untuk restorasi perakitan motor Simasro ini. Dan untuk sekian dulu buat teman-teman semua yang pada nonton untuk di video untuk di part kedua untuk milik RA King Simasro ini. Dan jangan kemana-mana, jangan lupa like and share video ini, dan jangan lupa, bro, subscribe bagi yang belum subscribe biar tidak ketinggalan untuk hasil jadinya motor Simasro ini. Dan cukup sekian dulu untuk perkenalan untuk di motor Simasro ini. Oke, assalamualaikum, sampai jumpa. Dadah. Dadah.